Kesal kepada sang suami, ternyata kenyataannya sang istri melakukan sesuatu yang cukup mengagetkan, bahkan tak pernah disangka siapapun termasuk keluarganya sendiri. Kejadian ini terjadi kepada pasangan suami istri Ivan dan juga Yanti. Saat itu, Ivan dengan Yanti berkenalan saat keduanya masih muda. Ivan saat itu berusia 20 tahun dari Bali, sementara Yanti berusia 33 tahun dari Lumajang. Saat itu mereka bertemu di Bali. Saat Yanti liburan ke Bali, Yanti menyewa motor dan ternyata pemilik penyewaan motor itu adalah Ivan. Keduanya ada komunikasi hingga merasa cocok satu sama lain. Bahkan saat Yanti liburan, Ivan beberapa kali menemani Yanti. Meski Yanti berusia 13 tahun lebih tua daripada Ivan, namun kecocokan di antara mereka tak bisa terbendung lagi. Saat Yanti pulang ke Lumajang pun, Yanti tak lama kembali lagi ke Bali dan menemani Ivan. Keduanya berhubungan hingga akhirnya memutuskan menikah, meski dengan perbedaan keyakinan dan perbedaan umur yang ada. Saat itu bahkan Yanti meninggalkan keluarganya di Lumajang dan pindah ke Bali, bahkan berpindah keyakinan dari Muslim ke Hindu. Keduanya tak lama berpacaran dan memutuskan menikah meski tak mendapatkan restu dari kedua keluarganya, apalagi Yanti yang berpindah keyakinan menjadi seorang Hindu. Pernikahan mereka pun dilakukan dengan adat Bali dan di Bali bersama keluarga dari Ivan. Menikah atas dasar cinta, apalagi Yanti melakukan semuanya demi sang suami Ivan. Pengorbanannya pun banyak, dari meninggalkan keluarga hingga meninggalkan keyakinannya. Namun ternyata setelah menikah, Yanti merasa sang suami berubah. Tak seperti dulu yang romantis, kini Ivan nampaknya kasar kepada Yanti dan beberapa kali kerap melakukan KDRT kepada dirinya. Bertahan karena mencintai sang suami meskipun melakukan KDRT, belakangan Yanti tahu kalau ternyata sang suami Ivan kerap melakukan jajan di luar. Ivan pun berselingkuh dengan beberapa wanita, bahkan saat ketahuan Ivan jajan lewat micet, Yanti pun diam, tak bisa berbuat apa-apa mempertahankan rumah tangganya bersama Ivan. Terakhir yang cukup mengagetkan bagi Yanti, ternyata Ivan sendiri bukanlah keluarga dari Bali. Keluarga yang di Bali itu adalah orang yang mengadopsi Ivan. Ivan sendiri berasal dari Solo, hingga akhirnya Ivan ingin mencari keluarganya di Solo. Saat Ivan ingin mencari keluarganya, Ivan pun meninggalkan Yanti di Bali dan dirinya pergi ke Solo sendirian. Akhirnya Ivan pun menemukan keluarganya. Sudah 1 bulan di Solo, Ivan tak pernah mengabari sang istri Yanti, bahkan meninggalkan Bali begitu saja. Ternyata Ivan pun meninggalkan hutang di Bali dan semuanya menagih kepada Yanti, hingga akhirnya Yanti kesal dan mengambil keputusan menyusul Ivan ke Solo. Menyusul Ivan ke Solo untuk menanyakan kepada Ivan perihal hutang yang dikejar-kejar. Kali ini pun Yanti mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari Ivan dan juga keluarga Ivan di Solo. Nampaknya semua tak menyukai Yanti, sehingga akhirnya mereka pun cekcok antara Yanti dengan Ivan. Ivan di situ juga langsung menceraikan Yanti, mengusir Yanti dari rumah Ivan. Keluarga Ivan meminta Yanti untuk meninggalkan Solo dan pergi ke Bali. Saat itu Yanti pun sempat diantar oleh Ivan ke terminal bus, namun di sana Yanti meminta kepada Ivan untuk tetap menyayanginya. Ivan pun pulang. Di perjalanan Yanti kesal hingga akhirnya mampir membeli pisau dan Yanti pun menelpon Ivan meminta Ivan bertemu dengan dirinya untuk terakhir kali di salah satu hotel di Solo sebelum dirinya pulang ke Bali. Akhirnya Ivan pun mau dan mengunjungi Yanti, menemani Yanti di hotel itu 1 malam. Di tanggal 16 Mei 2012 akhirnya mereka melepas kangen setelah Ivan mau mengunjungi sang istri Yanti di hotel tersebut. Malamnya karena mengantuk setelah ngobrol, Ivan pun tidur. Namun tanpa Ivan sadar, ternyata sang istri membuka celana Ivan dan menebas nunu sang suami Ivan. Langsung teriak kesakitan pun datang dari Ivan yang panik, hingga akhirnya Yanti pun menelpon ke hotel dan meminta hotel untuk menelpon ambulan dibawa sang suami ke rumah sakit. Di tengah sang suami kesakitan, Yanti pun menemani sang suami. Saat itu, Ivan nampak kesal kepada Yanti, namun saat itu juga Ivan tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya harus didampingi. Keluarga Ivan sendiri yang langsung dihubungi oleh pihak rumah sakit langsung curiga kepada Yanti dan langsung melaporkan Yanti kepada pihak kepolisian. Saat itu juga Yanti masih berada di rumah sakit, langsung diamankan pihak kepolisian Solo. Saat diamankan dimintai keterangannya, saat itu juga Yanti mengungkapkan kepada pihak kepolisian dirinya kesal kepada sang suami dan dirinya tak mau diceraikan. Apalagi dirinya sudah banyak berkorban untuk Ivan sang suami, dan keluarga di Solo tak tahu apa-apa tentang pengorbanan Yanti. Yanti yang tak ingin diceraikan kini menyesali dan meminta maaf kepada sang suami, berharap sang suami cepat sehat dan menerima dirinya kembali. Dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan dengan disengaja karena Yanti sendiri membeli senjata tajam sebelum bertemu dengan Ivan. Kali ini Yanti pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Yanti saat ini sedang menjalani persidangan, sementara sang suami Ivan masih dalam perawatan rumah sakit.
Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.